Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Terpujilah Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus. Sungguh kita bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Dia telah menyertai dan melindungi kita dalam damai sejahteranya. Kita akan mengawali hari ini dengan merenungkan firman dan berdoa bersama. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara rindu setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan kemudian bagikan video ini kepada lebih banyak orang melalui media sosial saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Sebelum saudara didoakan, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari 2 Korintus pasal yang keempat, mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-18, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah kuat dalam menghadapi segala situasi dan tidak pernah tawar hati. Saudara, dalam menjalani kehidupan kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan, dengan berbagai persoalan, baik dalam dunia bisnis, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam ekonomi kita, keluarga kita, dan dalam berbagai hal. Dalam semua aspek kehidupan kita akan ada selalu tantangan, persoalan, pergumulan, masalah, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, yang penting sekali dalam kita menghadapi masalah dan persoalan itu, saudara, adalah kekuatan kita untuk menghadapinya. Karena segala masalah bisa diselesaikan, segala persoalan bisa diselesaikan, segala tantangan bisa diselesaikan. Tapi yang menjadi masalahnya adalah, adakah kita kuat atau tidak? Karena kalau kita tidak kuat, kita akan kalah duluan, sehingga kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Mungkin saudara bisa melihat dalam perjalanan kehidupan saudara, kalau saudara kuat menghadapi masalah itu, maka pada akhirnya masalah itu akan bisa diselesaikan. Nah, itu sebabnya saudara, dalam kita menjalani kehidupan kita dan menghadapi berbagai tantangan, berbagai masalah dalam banyak aspek kehidupan kita, kita perlu kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Bahkan kalau kita kuat menghadapi masalah dan menghadapinya dengan benar, selalu saya menegaskan bahwa masalah itu bisa menjadi mujizat. Masalah itu bisa menjadi batu loncatan menuju satu keberhasilan yang lebih besar. Itu sebabnya di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan ini, bagaimana supaya kita kuat menghadapi segala tantangan, segala masalah, segala persoalan di dalam kita menjalani kehidupan kita, sehingga kita akan mengubah masalah menjadi mujizat. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada saudara. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan menjelaskannya secara sistematis, sehingga saudara akan gampang memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari.
sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada umat Tuhan bahwa dalam dia menghadapi tantangan dan persoalan hidupnya, dalam melayani Tuhan, dia tegaskan satu hal di ayat 16 kalimat pertama, sebab itu kami tidak tawar hati. Jadi Paulus mau menegaskan kepada umat Tuhan bagaimana supaya kuat menghadapi tantangan, kuat menghadapi penderitaan, dan dia beri contoh hidupnya sendiri di mana dalam menghadapi berbagai tantangan dia tidak mengalami tawar hati, dia tidak lemah, dia tidak kalah oleh karena masalah dan tantangan yang dia hadapi. Kalau kita belajar, saudara, maka kita akan melihat bahwa dalam perjalanan pelayanan Paulus, dia menghadapi begitu banyak tantangan. Ada berbagai pergumulan. Dia berkata bahwa seringkali dia dianiaya, seringkali dia kelaparan, seringkali juga dia mengalami kekurangan. Bagi dia tidak asing apa itu kekurangan, karena seringkali dia alami itu. Bahaya maut, dia menegaskan bahwa berkali-kali dia menghadapi bahaya maut. Tetapi dalam semuanya itu, hal yang dia tegaskan di sini, saudara, adalah sebab itu kami tidak tawar hati. Yang luar biasa adalah sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak persoalan, dia tidak tawar hati. Saudara, pekerjaan yang dilakukan oleh Paulus adalah pekerjaan Tuhan, adalah pelayanan. Dan dalam melakukan pekerjaan Tuhan, dalam melayani Tuhan, itu pun ada tantangan. Padahal yang dikerjakan adalah hal yang baik. Yang dikerjakan adalah melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, supaya orang-orang bisa mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Tapi itu pun begitu banyak tantangan. Jadi wajar kalau dalam semua aspek kehidupan kita ada masalah, ada tantangan, ada persoalan. Sangat wajar, saudara. Karena hal yang baik pun dikerjakan, tetap ada saja tantangan, tetap ada saja masalah. Bahkan masalah yang dihadapi oleh Paulus itu masalah yang sangat besar seringkali. Tetapi yang luar biasa adalah bahwa dalam menghadapi semuanya itu dia tidak tawar hati. Hari ini, saudara, sebelum kita melanjutkan renungan ini, adakah saudara sedang memikul persoalan, beban berat, masalah yang berat, persoalan yang berat, penyakit, masalah di tengah-tengah pekerjaan, dalam bisnis, ekonomi saudara hancur mungkin dalam kondisi ini, masalah keluarga dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Adakah saat ini bahkan mungkin masalah itu bertubi-tubi saudara hadapi di dalam kehidupan saudara? Dengar, saudara, saudara harus kuat. Jangan pernah kalah oleh karena masalah, persoalan dan tantangan hidup. Kalau saudara kalah maka tidak ada harapan. Tetapi selalu saja ada harapan kalau saudara kuat. Kalau saudara menyerah, ya saudara sudah kalah dan tidak ada harapan. Tapi kalau saudara tetap kuat, seberapa sulit, seberapa berat, seberapa mustahil pun masalah saudara diselesaikan hari ini, dengar saudara, masalah itu bisa diubah, masalah itu bisa diselesaikan, bahkan masalah itu bisa menjadi mujizat. Sekali lagi, yang menjadi masalahnya adalah apakah saudara kuat atau tidak. Nah, kalau Paulus berkata di sini dalam semua masalah tantangan yang dia hadapi, dia berkata sebab itu kami tidak tawar hati. Mari kita belajar bagaimana sehingga Paulus tidak tawar hati, tidak lelah, tidak lemah, tidak kalah terhadap tantangan yang berat yang dia hadapi. Untuk kita aplikasikan dalam hidup kita, dalam kita menghadapi tantangan, persoalan dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Paulus sehingga dia tidak tawar hati?
menghadapi segala tantangan. Ada 3 hal yang akan kita belajar di sini, saudara. Yang pertama, ayat 16 tadi Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Apa yang menjadi sebab dia tidak tawar hati? Selanjutnya dia berkata, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Hal yang ditegaskan oleh Paulus di sini adalah bahwa sekalipun manusia lahiriah, tubuhnya semakin merosot, umur bertambah, kelelahan dan sebagainya, tetapi dia tidak mengalami tawar hati dalam menghadapi segala tantangan. Kenapa, saudara? Karena manusia batiniahnya, kerohaniannya, spiritualisnya itu dibaharui dari sehari ke sehari. Iman kerohaniannya dibaharui dari sehari ke sehari. Itu sebabnya dia tetap kuat, sekalipun tubuh sudah menjadi lemah, tapi kekuatannya tidak pernah lemah. Kenapa, saudara? Karena dari sehari ke sehari, imannya, kerohaniannya dibaharui. Setiap hari dia disiplin untuk membaharui iman kerohaniannya. Tidak disebutkan, saudara, apa yang dia lakukan untuk membaharui kerohaniannya, tapi hal yang dia tegaskan bahwa setiap hari dia membaharui kerohaniannya. Demikian juga hari ini saya akan menegaskan kepada saudara bahwa untuk saudara kuat, seberapapun umur saudara, saudara tetap kuat menghadapi tantangan dan pergumulan hidup, maka alamilah pembaharuan rohani setiap hari. Alamilah pembaharuan iman setiap hari. Manusia batiniah setiap hari dibaharui. Itulah tujuan channel ini dibuat, saudara, untuk membaharui iman anak-anak Tuhan setiap pagi. Ada channel yang lain, yaitu channel audio Alkitab, di mana itu adalah channel untuk renungan malam. Sebelum saudara beristirahat, saudara bisa mendengarkan renungan malam, dan saudara akan mengalami pembaharuan rohani juga di sana. Jadi kalau setiap hari, saudara, pagi, sore, saudara merenungkan firman Tuhan, maka kerohanian saudara akan dibaharui setiap hari. Saudara akan menjadi pribadi yang tangguh, saudara akan menjadi pribadi yang kuat, sehingga masalah, persoalan sanggup saudara kalahkan, sanggup saudara hadapi, sanggup saudara selesaikan. Bahkan, saudara, ada channel yang lain, renungan yang lain, di mana saya membuat ayat-ayat emas, satu topik, ayat emas tentang satu topik dalam satu video. Saudara juga bisa belajar dari sana. Iman saudara bisa dikuatkan di sana. Searching aja channel ayat emas, saudara akan menemukan. Artinya, saudara bisa menemukan channel-channel yang akan membangkitkan iman saudara setiap hari. Iman saudara dibaharui setiap hari. Itu sebabnya saat ini saya mau mendorong setiap saudara, disiplinlah untuk membaharui iman saudara setiap hari dengan merenungkan firman Tuhan, dengan berdoa. Lakukan, kerjakan hal-hal yang akan membangkitkan iman kerohanian saudara setiap hari, yang akan membaharui iman kerohanian saudara setiap hari. Itu yang dilakukan oleh Paulus, sehingga dia tidak mengalami tawar hati dalam menghadapi segala tantangan. Yang kedua, kita lihat ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Hal kedua yang membuat Paulus kuat menghadapi segala tantangan adalah bahwa ada satu pemahaman dalam dirinya, ada satu hal yang dia pahami, dan itulah kebenaran, di mana penderitaan yang dia hadapi dalam dia mengiring Tuhan, dalam dia melayani Tuhan, itu akan mengerjakan kemuliaan kekal di kekekalan. Itu akan mengerjakan satu mahkota kemuliaan di kekekalan nanti. Jadi, saudara, dalam penderitaan yang dia alami, penderitaan itu, tantangan itu dia hadapi untuk kemuliaan Tuhan, sehingga semuanya itu akan berbuahkan mahkota kemuliaan di hadapan Tuhan nanti. Nah, pertanyaannya hari ini, masalah persoalan yang saudara hadapi
Apakah itu masalah dan persoalan ketika saudara menjalani kebenaran di dalam Tuhan, atau masalah karena kesalahan-kesalahan saudara sendiri? Karena saudara melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Itu dua hal yang berbeda, saudara. Artinya apa? Biarlah segala tantangan yang kita hadapi semuanya tetap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka segala tantangan yang kita hadapi, sekalipun berat kita menghadapinya, itu akan mengerjakan mahkota kemuliaan jika kita hadapi semuanya dalam kebenaran Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, tetap hadapi, tetap jalani sesuai dengan kebenaran Tuhan. Supaya sekalipun mungkin saudara harus menderita, sekalipun begitu berat, semuanya itu akan berbuahkan mahkota yang mulia di kekekalan. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, ayat yang ke-18. Paulus berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Hal yang lebih luar biasa lagi, hal ketiga, cara pandang yang dibangun oleh Paulus adalah bahwa yang ada sekarang ini sifatnya sementara. Dan semuanya akan lenyap. Tetapi apa yang belum kelihatan, yaitu kekekalan, sorga yang mulia, upah yang besar di sana, mahkota, kemuliaan, itu adalah hal yang nyata dan bersifat kekal, kata Paulus. Dan dia berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan sementara, tapi dia memperhatikan yang tak kelihatan. Jadi hal yang dia bangun juga dalam dirinya, dia fokus kepada kekekalan. Supaya kita tidak lelah, supaya kita tidak menyerah menghadapi segala tantangan dalam hidup ini, saudara. Fokuslah kepada kekekalan, bahwa di sana saudara akan menerima upah ketika saudara hadapi semuanya di dalam kebenaran Tuhan. Bahwa di sana ada upah, ada mahkota yang disediakan Tuhan bagi saudara ketika saudara hadapi segala tantangan, persoalan di dalam jalannya Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita sungguh bersyukur buat renungan firman Tuhan ini, di mana dalam kita menghadapi perjalanan hidup kita, ada mungkin banyak tantangan, bahkan saat ini mungkin ada persoalan, tantangan yang berat yang saudara hadapi dalam berbagai aspek kehidupan saudara. Tapi dengar, yang paling penting di sana adalah kita kuat. Kalau kita kuat, maka kita akan sanggup menghadapi semuanya. Kita akan sanggup menyelesaikan semuanya. Bagaimana supaya kita kuat? Kita belajar dari Paulus, di mana sekalipun begitu besar tantangan yang dia hadapi, dia berkata, aku tidak tawar hati. Kenapa, saudara? Setiap hari dia baharui kerohaniannya. Lalu yang kedua, kenapa, saudara? Karena dia menyadarkan dirinya bahwa penderitaan ini akan mengerjakan sesuatu yang kekal di sorga nanti. Lalu kemudian dia arahkan pandangannya kepada kekekalan. Dia tidak fokus kepada dunia dan perkara-perkara dunia. Puji Tuhan, saudara, demikian juga dalam hidup kita. Untuk kita kuat menghadapi segala tantangan persoalan hidup kita, maka yang pertama, baharui kerohanian saudara. Yang kedua, pahamilah bahwa hari ini sekalipun saudara menderita, namun saudara tetap hadapi semuanya dalam kebenaran firman Tuhan. Itu dicatat oleh Tuhan, dan kemudian saudara akan menerima upah atas kekuatan saudara, atas kesetiaan, ketekunan saudara menghadapi semuanya dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian fokuslah kepada kekekalan itu. Jangan fokus kepada apa yang kelihatan sekarang, karena yang kelihatan sementara dan akan lenyap dengan seketika kelak. Tetapi kekekalan itu akan kita, di kekekalan kita akan terima mahkota yang mulia. Fokuslah kepada kekekalan. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, sehingga pagi hari ini iman saudara berkobar, semangat saudara berkobar dalam menjalankan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Tetap kuat, jangan tawar hati. Apapun yang saudara hadapi hari ini, terapkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya kembali untuk kita berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara, dan saya percaya saudara rindu campur tangan Tuhan, rindu kuasanya dan tangannya menjamah kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar fokus dan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan percayalah saudara bahwa berkatnya, kuasanya, mujizatnya akan bekerja dalam setiap kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan kami, menyerahkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, bahkan menyerahkan segala pergumulan kami. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang menuntun kehidupan mereka. Engkau yang mengenal anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan mereka, bagaimana keadaan mereka, bagaimana apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan yang tahu segala sesuatu, dan Engkau Allah yang bekerja, sanggup campur tangan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, biarlah Engkau menuntun setiap anak-anak-Mu berjalan bersama-Mu. Engkau yang membawa anak-anak-Mu lebih dekat dan lebih intim dengan Engkau ya Tuhan. Karena dengan kami intim bersama-Mu, dekat bersama-Mu, Engkau menyertai kami, kami akan mengalami perkara-perkara besar di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan kiranya menyertai dan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, di masa pandemi seperti ini, biarlah Tuhan yang menjagai, melindungi mereka. Berikan mereka kesehatan selalu ya Tuhan. Jagai, lindungi, dan sertai anak-anak-Mu. Bapa yang baik, dalam kehidupan yang singkat ini, kami rindu menjalaninya dengan penuh hikmat, dan kami rindu menjalaninya dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, jagai, lindungi, sertai kehidupan anak-anak-Mu, supaya hidup mereka bisa menjadi maksimal dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, sekalipun di masa pandemi seperti ini ya Tuhan. Jagai, lindungi, sertai, berkati setiap anak-anak-Mu, berikan selalu kesehatan bagi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang sakit, hamba berdoa, Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, jamah tubuh yang lemah, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menjamah dan menyembuhkan tubuh yang sedang sakit saat ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba mau berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya yang campur tangan ya Bapa. Jadikan anak-anak-Mu maksimal. Jadikan mereka jadi orang-orang yang berhasil dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya apapun profesi anak-anak-Mu, apapun tanggung jawab anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang campur tangan saat ini. Pertama kami berdoa ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang menganggur. Karena situasi pandemi ini, mereka sedang mencari pekerjaan. Mereka merindukan pekerjaan untuk mereka mendapatkan dan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, Tuhan buka jalan bagi anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu untuk bisa kreatif dan inovatif di dalam kehidupan mereka. Tuhan buka jalan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini, terutama bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan campur tangan dalam pertanian mereka. Tuhan campur tangan buat apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan. Engkau Allah kami yang kaya, Engkau Allah kami yang sanggup mencurahkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan anak-anak-Mu yang sedang berdagang, Tuhan juga yang campur tangan. Tuhan menjadikan mereka berhasil. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para pedagang ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam segala usaha mereka, dalam perdagangan mereka, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa,
Kami juga berdoa bagi para pekerja, bagi para karyawan, buruh harian dan sebagainya. Tuhan, Engkau Allah yang kiranya campur tangan dalam hidup mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan, buka jalan, Tuhan buka jalan dan sertai mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus, supaya apa yang mereka kerjakan berhasil dan hidup mereka semakin berhasil juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang berusaha, ada bisnis yang mereka sedang jalankan. Tuhan, campur tangan dalam nama Yesus, biarlah segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu bisa menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ajar anak-anak-Mu untuk mengandalkan Engkau ya Tuhan. Ajar mereka untuk berserah kepadamu dalam segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka. Bapa yang baik, kami tahu ini adalah situasi-situasi yang sangat sulit bagi setiap orang untuk melaksanakan pekerjaan dan bisnis dan usaha mereka. Tetapi Tuhan, kiranya Engkau mengerjakan perbedaan bagi anak-anak-Mu. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan yang kiranya campur tangan bahkan kepada anak-anak-Mu yang merupakan pegawai negeri sipil. Tuhan, campur tangan juga dalam hidup mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu Bapa. Ajar mereka melakukan yang terbaik, bertanggung jawab, dan kiranya Tuhan menyertai segala yang mereka kerjakan dan menjadikan mereka berhasil di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa yang baik, kami berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini berbeban berat, Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban dan persoalan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada masalah di dalam bisnis mereka, mungkin ada persoalan di tengah-tengah pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau kiranya yang membela anak-anak-Mu dan memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, segala beban dan persoalan mereka diangkat dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati segala beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau yang mengangkat segala beban mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga keluarga-keluarga mereka menjadi sorga bagi mereka. Mereka mengalami suasana sorga di tengah keluarga mereka, sehingga segala aktivitas mereka juga menjadi maksimal. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis dan diberkati oleh Tuhan. Berkati suami, istri, orang tua dan anak. Berkati semuanya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka. Campur tangan-Mu dalam seluruh kehidupan mereka. Ini doa kami datang kepadamu ya Bapa. Dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab segala doa dan seruan-seruan kami anak-anak-Mu. Dan kami percaya kami akan menyaksikan jawaban doa kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersama. Dan biarlah saat ini, sebentar lagi anak-anak-Mu akan menjalani hari ini dalam segala aktivitas mereka, penyertaan Tuhan atas mereka. Diberkatilah kehidupan saudara, diberkatilah segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, setelah saudara diberkati melalui renungan firman dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara mendapatkan kekuatan baru dan semangat baru dalam melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Jalani hari ini bersama dengan Tuhan saudara, lakukan yang terbaik dan tetap jadi berkat.
Kiranya Tuhan memberkati segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis saudara. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe dan tekan tanda loncengnya. Dan kemudian bagikan video renungan ini melalui media sosial saudara kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui renungan firman Tuhan ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya.